Selama COVID ini Tuhan punya rencana, waktu banyak diberi buat kita. Kita harus semakin intim sama Tuhan, semakin baca firman, semakin nyembah Tuhan, semakin banyak hal yang kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kalau keadaan ini boleh terjadi. Tentunya di balik semua ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang berdoa, sedang menangis, tidak ada beras di rumah. Sekarang yang satu-satunya, kita hanya datang sama Tuhan, karena Allah adalah Allah yang peduli sama kita. Makanya jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Kalau ada salah kita minta ampun. Kalau saat ini kita dalam kekurangan, kita tanya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa nanti hikmat Tuhan, itu yang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan yang susah, kita selalu mengucap syukur, kita merasa bahwa Tuhan itu peduli, tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya kita akan lewati dengan sukacita. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya. Tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal
Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapaknya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kami percaya Bapak Ibu Saudara tetap dalam penyertaan-Nya Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara pastikan hati kita dalam keadaan tetap untuk bersyukur kepada Tuhan karena atas segala kebaikannya. Dia memberikan kesehatan, Dia memberikan kesehatan, bahkan kehidupan buat kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita masuki hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau baik dalam hidup kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau datang memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama kita katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Karena Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kembali kita katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan. Engkaulah kuatku Yang menopang kami. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mengalami hagogoki
Setiap kami berseru Tuhan, karena pertolongan kami sesungguhnya daripada Engkau ya Bapa. Haleluya. Apapun keadaanmu saat ini, mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi angkat suaramu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita berikan sorak-sorai, mari sembah dan puji Dia. Oh haleluya. Sempurnakanlah kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami siap untuk bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. kota perlindungan. Ku masang bersyukur dan cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yang percaya kali kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, katakan, Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku
katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat dia. Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kembali kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan. Ku hidup karena anugerah-Mu, Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku,
tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. mari kita sembah Dia. Hanya Dia alasan kami hidup. Tangan kami terangkat mengucap syukur. Mari saudara yang ada di rumah, kita sembah Dia. Sembah Dia. Hanya Dia yang layak disembah. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship You, Jesus. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Haleluya. Thank you, Jesus. Erat tanganku. Ku tak Kami tak dapat hidup hidup di luar kasih. luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Sungguh benar ya Tuhan, Engkau lah alasan kami hidup. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Inilah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak hanya sekedar menyanyi saja, tetapi dari hati kami sungguh-sungguh kami ingin memuliakan Engkau.
Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, khususnya bagi seluruh jemaat yang menyaksikan secara live, secara online. Biarlah hadirat Tuhan juga turun kepada setiap mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan kita ya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Kita sudah memasuki bulan Agustus ya, minggu kedua. Kiranya saudara didapati dalam keadaan baik-baik saja, masih dalam keadaan sehat. Mungkin ada yang isoman dan sudah dipulihkan. Saya yakin kita semua berjalan menuju dalam keadaan yang sangat baik ya. Karena kasus corona juga naik turun, tapi sekarang sedang mengalami penurunan. Dan kita tahu di bulan-bulan kemarin, bulan-bulan yang sangat mendebarkan gitu ya, karena kasus meningkat, tetapi puji Tuhan sekarang yang angka kesembuhan semakin naik gitu ya. Dan saya berdoa juga buat saudara-saudara sekalian, ada yang mungkin ditinggalkan untuk keluarganya yang tercinta, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap saudara sekalian yang sedang mengalami kedukaan. Baiklah, hari ini kita mendekati hari ulang tahun bangsa kita ya. 17 Agustus nanti kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita. Untuk itu saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang kemerdekaan, freedom ya, kemerdekaan. Ada baiknya kita baca dulu dalam Yohanes 8 ayat yang 36. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Sebelum kita baca ayat ini, saya akan bacakan buat kita semua bagaimana ayat yang ke-36 ini bisa tercapai ya, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Nah, saya minta multimedia membantu membuka dalam Yohanes 8 ayat yang ke-30. Yohanes 8 ayat yang ke-30. Karena kita harus baca satu perikop supaya kita mengerti esensi dari apa yang disampaikan yang di ayat yang terakhir. Judulnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Saya bacakan untuk kita semua. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi di ayatnya yang mau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau kita baca ayat firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 36 ini, waktu itu Yesus mendeklarasikan kepada orang-orang Yahudi, menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah utusan. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi, tetapi mereka banyak yang tidak percaya. Bahkan mereka bilang, kita ini keturunan Abraham gitu. Kok kita harus dimerdekakan lagi? Kita kan sudah keturunan Abraham, keturunan yang luar biasa. Tetapi Tuhan menegaskan di situ, katakan bahwa ya, kalau orang yang walaupun dia keturunan sehebat apapun, dia keturunan Abraham sekalipun, tapi dia tinggal di dalam dosa, dosa tetaplah dosa gitu. Dia tetap menjadi hamba dosa. Lalu kita butuh keselamatan yang benar-benar datangnya dari Tuhan, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tetapi banyak orang tidak percaya, sehingga mereka tidak mendapatkan kasih anugerah dari Tuhan. Untuk itu kita semua di sini adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, betul? Amin, saudara. Berarti kita adalah seharusnya orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi banyak dari kita tidak paham arti kemerdekaan dari dosa itu apa gitu ya. Kita bahas dulu kemerdekaan secara dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang pertama bebas ya enggak, dari perhambaan penjajahan ya enggak. Yang kedua tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Yang ketiga tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. 76 tahun yang lalu bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Tetapi sesungguhnya 17 Agustus 1945 itu bangsa kita belum benar-benar merdeka. Cuman proklamasinya sudah dideklarasikan. Sehingga sekitar 5 sampai 10 tahun itu baru bangsa Indonesia benar-benar merdeka. Betul nggak kalau saudara suka baca sejarah? Karena setelah bangsa kita mendeklarasikan kemerdekaan, kita nggak benar-benar merdeka amat. Sebenarnya kita juga masih dalam penjajahan, tetapi butuh waktu dan proses. Nah, sama halnya dengan kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi banyak orang nggak sadar akan hal ini, sehingga mereka menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah berikan kemerdekaan, tetapi kita tidak hidup di dalam kasih anugerahnya Tuhan. Kalau saya kasih perumpamaan, ya, kita ini seperti kereta api. Ya. Saudara tahu kereta api? Kereta api tentu ada relnya, betul nggak? Nggak mungkin kereta api berjalan di luar rel itu gitu. Tetapi kalau dia berjalan di rel kereta api, di jalurnya, dia bisa berjalan dengan sangat kencang tanpa batas. Dan kalau saya boleh analogikan, kasih Tuhan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan itu seperti rel. Memang seakan-akan di mata kita seperti dikekang gitu. Kita kok dikasih rel, harusnya kita namanya merdeka, kita bisa kemana aja. Tetapi kenapa kita dikasih rel? Ya, kalau kita jadi kereta api dan kasih anugerah itu adalah relnya. Nah, kita di dalam rel supaya apa? Kita bisa bergerak bebas. Tetapi banyak orang nggak paham akan hal ini. Mereka berpikir, aduh ikut Tuhan ribet ya, katanya kita dimerdekakan, tapi kita nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin itu, kita nggak boleh ngejahatin, kita balas dengan kejahatan gitu, kita harus bisa mengampuni. Sebenarnya Tuhan berikan itu semua, itu untuk kepentingan kita, supaya kita bisa bergerak bebas di dalam kasih karunia Tuhan. Tapi banyak orang nggak sadar akan hal itu, dia nggak sadar kita sudah dimerdekakan dari dosa, artinya kita sudah tidak hidup di dalam dosa. Tetapi orang-orang yang sudah katanya sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat malah hidup di dalam dosa. Dan saya khawatir banyak orang gak paham akan kasih karunia Tuhan. Seharusnya orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dia akan sadar kalau dia jatuh dalam dosa, dia tidak lanjutkan itu. Malah dia harusnya bertobat, cepat-cepat mencari, minta pengampunan gitu. Tetapi banyak orang yang melakukan dosa, malah senang gitu, malah bangga, padahal dia sudah terima kasih anugerah dari Tuhan. Ya, makanya kalau kita baca dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari apa saudara? Dari dosa, menjadi apa? Hamba kebenaran. Hamba kebenaran, hamba Tuhan. Saya mau kasih sebuah statement buat kita semua. Semenjak kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis saudara sudah menjadi hamba Tuhan. Walaupun banyak yang bilang, kamu pekerjaannya apa gitu, kalau saya seorang hamba Tuhan gitu ya. Padahal kita semua, semenjak kita sudah ditebus, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu hamba Tuhan. Semuanya hamba Tuhan, gak ada yang terkecuali. Apapun pekerjaan saudara, saudara itu hamba Tuhan. Makanya saya berdoa buat kita semua. Pekerjaan yang kita jalani biarlah pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan yang kita kerjakan itu Tuhan tidak senang, atau itu di luar dari kehendaknya Tuhan gitu. Saya khawatir dengan hal-hal seperti itu. Saya berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat kepada setiap kita, supaya kalau kita sadar kita sudah dimerdekakan dari dosa, apa yang kita kerjakan seturut dengan kehendaknya Tuhan, ya. Karena kita bukan lagi hamba dosa, kita hamba kebenaran. Artinya apa? Ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita bekerja untuk Tuhan. Itulah sebabnya kenapa saya mau melayani. Saya sadar, saya walaupun saya nanti waktu kalau saya nggak tahu waktu saya menjadi gembala, itu ada sebuah kesempatan yang besar, gitu. Walaupun secara pikiran manusia, aduh, jadi pendeta apa enaknya, udah susah ngurusin orang gitu, ya kan? Tapi setelah saya pikir, oh iya, kita baca firman Tuhan, kita dipanggil Tuhan, itu semuanya harus melayani Tuhan. Dan melayani tidak hanya di gereja saja, tetapi jika ada kesempatan Tuhan berikan untuk melayani di sebuah gereja, harusnya saudara bangga dan saudara ambil kesempatan itu. Karena artinya apa? Saudara mau dipakai Tuhan, dan orang yang dipakai Tuhan hidupnya tidak pernah sia-sia. Orang yang dipakai Tuhan
pasti hidupnya akan dipelihara Tuhan juga. Amin saudara. Saya berdoa buat kita semua. Jika saudara rindu untuk melayani Tuhan, ya, rindu ingin memberikan yang terbaik sama Tuhan, ya, jangan pernah lewatkan kesempatan itu saudara. Ya, kalau saudara sampai ada di dalam lingkungan gereja, lakukan dengan segenap hati, berikan yang terbaik, berikan seluruh hidupmu gitu ya. Saya ingat senior pastor mengajarkan saya, katanya, kerja itu hobi katanya, tetapi yang utama melayani Tuhan. Apa nggak kebalik gitu ya? Tapi menurut saya setelah saya renungkan, benar juga. Mau kemana lagi kita? Harta juga nggak dibawa mati. Emang saudara hari ini jadi orang hebat, ketika kita meninggal, kita nggak tahu arahnya kemana. Tapi yang terpenting adalah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, hari-hari ini kita corona, saya yakin saudara bukan takut coronanya, tetapi takut mati, betul nggak? Saudara takut mati nggak? Semua pasti takut mati. Ya, untuk itu makanya Tuhan berikan keselamatan buat kita semua. Nah, 3 hal yang harus kita pahami kemerdekaan dalam Kristus. Ya, banyak dari kita nggak paham tentang kemerdekaan ini, makanya kita harus paham. Yang pertama, 3 hal, merdeka itu untuk menjadi hamba Allah. Ya. 1 Petrus ayat 2-16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai apa saudara? Sebagai hamba Allah. Ya. Sebagai hamba Allah. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu jadi hamba Tuhan. Artinya kita jangan sia-siakan kemerdekaan itu, tapi banyak orang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Saya kasih contoh ya saudara, banyak orang katanya dia sudah ikut Tuhan, dia sudah aktif dalam pelayanan, bahkan dia terlibat dalam event-event penting, dan suatu saat ada kesempatan untuk melakukan korupsi gitu, dan akhirnya dia melakukan korupsi. Sebenarnya dia sadar nggak sih dia melakukan korupsi? Berapa banyak dari kita sadar itu salah, tetapi tetap kita lakukan gitu. Dan saking karena keenakannya, karena korupsi terus gitu, nggak ketahuan ini, nggak ada yang tahu, apalagi pakai kedok beragama, itu yang menjadi bahaya. Saya yakin itu double kill gitu, dosanya double kill. Sudah korupsi di tempat-tempat ibadah, apalagi dalam sebuah gereja gitu. Saya kira itu lebih mengerikan saudara. Di luar sana kalau orang korupsi, ya wajar ya, itu di luar sana dia tidak kenal Tuhan atau mungkin, tapi kalau kita sudah kenal Tuhan, kita masih punya hati ingin korupsi, kita ingin berbohong, kita ingin merugikan orang gitu ya. Saya nggak tahu apa yang saudara pahami tentang kemerdekaan yang Tuhan berikan. Yang saya tahu ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, artinya kita tidak hidup dalam dosa, kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan, dan ketika ada dosa, itu akan membuat kita menjadi resah dan gelisah. Banyak dari kita pasti kalau melakukan kesalahan, kita sebenarnya menyesal, betul nggak? Kita sebenarnya kok iya ya, kenapa ya saya seperti itu? Seharusnya kita cepat-cepat bertobat. Karena anak Tuhan itu bisa jatuh dalam dosa, tetapi seharusnya dia tidak hidup di dalam dosa. Saya berdoa buat kita semua, ya, kita adalah hambanya Allah, ya, kita harus sadar kita tidak hidup dalam dosa, tapi kita punya ada kemungkinan bisa jatuh dalam dosa. Makanya kita harus berjaga-jaga. Makanya firman Tuhan, berdoalah dan berjaga-jagalah, ya, karena hari-hari ini semakin jahat. Ya. Dan kita sadar juga bahwa kita ini semua adalah dombanya Tuhan, ya, dombanya Tuhan. Walaupun saya dipanggil sebagai seorang gembala, tetapi saya juga domba. Saya dombanya Tuhan, karena gembala agung adalah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat yang 11 dikatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya kasih ilustrasi lagi saudara. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ya, saya kasih ilustrasi kita ini adalah dombanya, Tuhan adalah gembalanya. Tuhan kasih anugerah, itu yang namanya kandang domba. Ada kandang dan kita dombanya di tengah dalam kandang. Kandang itu seperti kasih anugerahnya Tuhan. Kalau kita hidup di luar kandang, kita hidup di luar kasih anugerahnya Tuhan, saya yakin domba-domba itu bakal diterkam sama serigala. Betul nggak? Makanya gembala membuat kandang, pagar-pagar, supaya kita tidak diterkam serigala. Kalau saudara di luar kasih anugerahnya Tuhan, berarti saudara siap-siap diterkam sama serigala. As simple as that. Betul nggak saudara? Jadi seharusnya kalau kita tahu kasih anugerah Tuhan, kita tahu kita sudah
sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita itu milik Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara ke Israel, domba itu nurut sama gembalanya. Ya, cuman jalan dikit aja dikasih kontek-kontek, enggak apa, kasih lonceng langsung ikut gitu. Saya pernah mendapatkan saya belum pernah nyoba sih ngasih lonceng gitu ke domba. Tapi katanya kalau loncengnya dipegang sama orang lain, itu tuh dombanya nggak mau ngikut. Jadi loncengnya itu harus dipegang sama gembalanya yang biasa ngasih kode gitu. Baru itu dombanya bisa itu. Itu saking taatnya domba. Ya. Kita adalah domba, jadi kita harus taat kepada Tuhan. Saya berdoa buat kita semua, supaya kita taat kepada Tuhan. Kita tahu kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Marilah kita koreksi, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita banyak waktu bisa bertanya sama Tuhan. Koreksi dari hari ke hari, apa yang perlu kita ubah, apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita salah, yang mungkin ada yang salah yang kita lakukan. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan biar kita semua sadar akan hal ini. Yang kedua, merdeka bukan berarti bebas melakukan dosa. Nah, Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus mengatakan statement ini mengajarkan bukan berarti keselamatan itu butuh usaha kita saja. Ya. Kita sadar bahwa keselamatan itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Bahkan Rasul Paulus pun mengatakan hal itu. Tetapi banyak orang yang tidak paham akan ayat ini. Banyak orang berpikir, oh berarti kita harus kerjakan keselamatan, kita harus pakai usaha kita sendiri juga dong. Berarti keselamatan juga harus pakai jeripayah manusia juga. No, kita salah mengartikan ayat ini. Mengerjakan keselamatan artinya adalah kita tetap di dalam jalurnya Tuhan. Gitu. Kita tetap ada di jalurnya Tuhan sampai akhir. Berapa banyak dari kita katanya sudah mau ikut Tuhan, awalnya dia semangat, tetapi sebelum dia meninggal atau sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, dia murtad, dia tidak percaya lagi sama Tuhan. Betapa menyedihkannya gitu. Perjalanan yang jauh yang sudah dijalani, tetapi sebelum memasuki garis finish, dia mempunyai keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Dia berkeputusan untuk tidak percaya Tuhan lagi. Artinya apa? Dia tidak mengerjakan keselamatannya dengan benar. Dan saya berdoa buat kita semua, mengerjakan keselamatan itu berarti akhirnya kita sampai akhir hidup kita tetap ikut jalan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kita tetap di dalam tracknya Tuhan. Dan selama perjalanan kita ikut Tuhan, tidak mungkin mulus-mulus aja. Pasti ada ups and down-nya gitu. Tapi yang terpenting, jangan menyerah ketika kita jatuh. Kita tetap minta pertolongan Tuhan. Kita tahu kita semua ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi jangan seenaknya saja gitu ya, nanti sengaja aja jatuh gitu kan. Jangan. Nanti sengaja jatuh nanti juga diangkat. Enggak. Tuhan tahu isi hati kita. Ya. Makanya kita berikan dulu yang terbaik sama Tuhan. Berikan apa yang seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Mungkin kita bisa salah mengambil keputusan. Akhirnya kita mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan adalah Maha Pengampun, saudara. Tidak ada, kalau saudara sungguh-sungguh benar ingin bertobat, ketika saudara datang di kaki Tuhan dan benar-benar sungguh-sungguh meminta ampun, saya yakin Tuhan pasti akan mengampuni. Ya. Saya berdoa buat kita semua ini bukan berarti bebas melakukan dosa. Ya. Kita ini bukan bebas melakukan dosa, tetapi Tuhan mau kita berjalan bersama Dia sampai akhir hidup kita. Amin, saudara ya. Itulah kemerdekaan yang harus kita pahami. Ya. Yang ketiga, merdeka untuk dikuduskan. Untuk apa saudara? Memperoleh hidup yang kekal. Inilah goalnya saudara. Kita dimerdekakan dari dosa. Upah dosa adalah maut. Maut artinya mati. Ya. Dan Tuhan tidak mau kita sebenarnya mati. Tetapi ya, mau gimana waktu pertama kali Adam dan Hawa diciptakan, dia gagal menjalani firman Tuhan. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan mau tidak mau harus memberikan sebuah statement. Dan kita semua harus melewati kematian. Untuk itu sampai hari ini, gak ada orang yang abadi di muka bumi ini. Pasti mereka semua akan check out dari dunia ini. Kita semua pasti akan pergi. Kita semua akan pulang gitu. Tetapi yang paling mengerikan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mati kekal. Ya. Mati kekal.
Makanya kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6, ya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan kita dari kematian kekal. Ya. Saudara tahu bahwa kalau kita mati, meninggalkan dunia itu mati secara fisik. Tetapi yang paling mengerikan adalah mati kekal, saudara. Kematian kekal. Setelah kita check out dari dunia ini, kita benar-benar sirna. Kita percaya dalam kekristenan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kalau saudara kita di Katolik percaya dikotomi, tubuh dan roh saja. Ya, karena jiwa sudah menyatu dengan roh. Tetapi kita percaya bahwa kita terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita meninggal, tubuh dan jiwa kita lenyap. Ya, tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan. Dan roh itulah yang nanti akan dibangkitkan. Kita semua akan dibangkitkan sama Tuhan. Makanya kita percaya dalam eskatologi kekristenan ada 3 hal. Justification, yaitu pembenaran, di mana kita pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua adalah sanctification, itu adalah pengudusan. Karena Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik untuk orang-orang kudusnya. Siapakah orang-orang kudusnya, saudara? Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Kita akan diberikan tempat yang terbaik. Sehingga ketika kita meninggal, kita sudah dipersiapkan Tuhan tempat yang terbaik untuk kita orang-orang percaya. Disitulah nanti itu yang namanya pengudusan. Kita dikuduskan supaya kita dipisahkan dari orang-orang yang tidak percaya. Dan orang yang percaya diberikan tempat yang terbaik menunggu hari kebangkitan Tuhan. Ya, makanya yang terakhir adalah glorification. Kita akan dibangkitkan bersama Kristus, ya, menggunakan tubuh yang mulia, ya, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Bagi saudara sekalian, mungkin kita banyak mengalami kedukaan, kita ditinggalkan orang-orang kita tercintai. Tapi bersyukurlah kalau kita ada di dalam Kristus, kita akan berjumpa lagi bersama mereka di langit baru dan bumi baru. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saya undang Pak Samsi untuk maju ke depan. Di poin yang terakhir ini, dalam Roma 6 ayat yang 22 sampai 23, saya bacakan untuk kita semua. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa, saudara? Pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua sudah dimerdekakan dari dosa. Hari ini kita belajar, kita ini orang-orang yang merdeka dari dosa, yaitu kematian yang kekal. Ya, bukan berarti saudara bisa melakukan dosa seenaknya, no. Kita harus hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Saya berharap kita punya pemahaman yang benar bahwa Tuhan kita adalah gembala yang agung. Marilah kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Marilah kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang memimpin jalan kita. Jangan sampai kita memimpin jalan kita sendiri. Kita ini domba, saudara. Domba yang mempunyai gembala. Jangan lakukan hidupmu sesuai dengan hanya keinginanmu sendiri. Tapi berdoalah sama Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Saya yakin masalah seperti pandemi seperti ini, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan panik. Karena kita hidup punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kekal. Kita sudah dipersiapkan tempat yang terbaik, dan kita tahu ketika kita check out dari dunia ini, kita akan hidup bersama dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya untuk-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, hanya Kau yang layak.
Hanya Kau yang layak Tuhan. Tuhan. Mari kita sembah Dia. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, yang layak dipuji. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah, kita sembah Dia. Kita bersyukur punya gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memelihara, memerdekakan kami dari dosa. Haleluya. Kau Allah yang setia, Allah yang besar. Tangan kami terangkat memuji Tuhan. Haleluya. Ya rala-la-la-la-la-la. Oh, sikara-la-la-la-la. Tangan kami terangkat memuji bersama seluruh jemaat. Haleluya. Ya rala-la. Thank you Jesus. Kaulah Allah yang besar yang layak dipuja ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami diajar supaya kami sadar kami sudah dimerdekakan dari dosa. Bukan berarti kami bebas melakukan dosa, tetapi kami mau hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Kami mau mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, yang artinya kami mau mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami semuanya akan selalu mendatangkan kebaikan. Karena Engkaulah Gembala yang agung, yang mulia, yang selalu memberikan yang terbaik kepada domba-dombanya. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah kesesakan pandemi ini ada satu kabar sukacita supaya kami sadar bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Tangan kami terangkat berdoa untuk seluruh jemaat GBR Rahmani yang mungkin hari ini mereka sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah kesembuhan yang sejati terjadi dalam hidup mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami kekurangan ekonomi ya Tuhan, biarkan mereka diberikan kecukupan dalam ekonomi. Bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya, Tuhan pulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terobosan yang baru akan terjadi ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh orang-orang yang mengalami masalah dalam keluarganya. Tuhan berikan jawaban hidup. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hatimu. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita sama hati menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you.